Pasangan yang hebat itu adalah pasangan yang masih mengajakmu berbicara. Pokoknya jangan dekati aku ketika kau lagi bertengkar dengan kekasihmu. Dan kenapa Kak Molly belum menikah sampai sekarang? Aku pakar cinta yang gagal. Aku pelatih guys, pelatih. Oke, lanjut. Hai, ketemu lagi dengan aku. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang buku Diari Cinta. Untuk pertanyaan kalian yang masih belum dijawab, sekarang aku akan menjawab beberapa. Pertanyaan berikutnya datang dari Aris Pangaribuan, best friend aku. Tolong dijawab, agar kisah dalam Diari Cinta tak terulang lagi, apa yang ingin kau katakan pada pria yang sedang mendekatimu. Untuk saat ini tidak ada pria yang mendekatiku, tetapi jika molo adong na lagi majuno kiau. Oh, ini aku serius mau bilang dulu biar nggak tersakiti lagi lupa. Jadi harus ku peringatkan dari sekarang. Untuk pria yang sedang mendekatiku, yang akan mendekatiku, tolong jangan datang padaku jika kau hanya ingin menjadikanku pelampiasan. Maksudku, ketika kau bertengkar dengan kekasihmu lalu kau datang mendekati aku, kau tidak tahu kapan aku akan tiba-tiba jatuh cinta padamu. Kau tidak akan tahu. Jadi nanti pas aku udah jatuh cinta sama kau, pergi lagi kau sama pacarmu itu atau sama mantanmu itu, balikan kau padahal aku nggak jatuh cinta tuh. Mungkin yang terjadi adalah aku akan butuh 5 tahun lagi untuk bisa membuka hati lagi. Jadi jika kau ingin datang padaku, maka pikirkanlah baik-baik dulu. Jangan menang itu ada gak bisa ikan teh. Itu aja deh. Pokoknya jangan dekati aku ketika kau lagi bertengkar dengan kekasihmu dan gak beno masalahmu, gak biar atau memikirin sesongan ini. Aku tidak mau menjadi pendengar lagi. Aku mau jadi pelaku lagi. Pelaku ya. Banyak pak kalau aku bilang aku sebagai pelaku, nggak mau pendengar lagi. Ada orang bertengkar sama pacarnya, curhat sama awak. Orang itu yang bertengkar, aku yang sibuk ngurusi masalahnya, mikirkan masalah orang itu. Padahal udahlah itu gak nyambung. Oke, itu karena si Aris Pangaribuan itu semua sahabat. Berikutnya datang dari Jessica Rose Sidauro. Kenapa Kak Molly belum menikah sampai sekarang? Jika dia pertanyaannya, apakah masih menunggu nih? No way. Kenapa aku belum menikah? Karena aku nggak tahu kenapa aku belum menikah, karena aku nggak punya pacar dan tidak ada yang mengajak aku menikah. Walaupun ada yang mengajak aku menikah, aku belum siap. Udah pokoknya aku nggak yakin tentang pernikahan. Ketika aku siap baru aku menikah di waktu yang tepat sama orang yang tepat. Apakah masih menunggu nih? Ya, tidak nih. Mungkin orang lain. Aku sedang menunggu orang lain. Aku juga tidak tahu siapa. Tunggu aja ya Jessica Rose Sidauro. Ketika aku akan menikah, kau orang yang pertama sekali akan kuundang, akan nama Jessica Rose Sidauro. Pertanyaan berikutnya, The Day of Artia. Salah aku? Apa itu cinta? Mana aku tahu apa itu cinta? Cinta itu menurut seorang Molly Morse yang agak lebay. Aku nggak tahu apa itu cinta. Cinta itu tidak ada artinya, tidak ada makna tersendiri, but you can feel it here. Tapi kamu bisa merasakan di sini. Aku nggak mau ngomongin cinta-cinta sebenarnya, tapi malam ini kita hanya tentang cinta dan cinta. Aku pakar cinta yang gagal. Aku pelatih guys, pelatih. Cinta itu adalah perasaan dari hati. Perasaan dari hati. Yang ku tahu cinta itu adalah perasaan yang mengagumkan, yang membuatmu bisa nggak tidur pagi siang malam, nggak bisa tidur hanya karena memikirkan dia, hanya karena melihat namanya aja, mengingat namanya aja kamu langsung ketawa. Pertanyaan berikutnya datang dari Damanik Yona Damanik. Kak Molly mau nanya, ketika kita bertengkar dengan pacar kita atau pasangan kita, apa yang harus kita lakukan? Jawabanku adalah jangan lakukan seperti apa yang Nick dan aku lakukan di buku Diari Cinta. Maksudku, ketika when we have problem, kita jangan saling diam begitu, jangan saling mendiamkan, karena dengan diam tidak akan ada solusi, tidak akan nemu. Yang ada malah biar dia dululah yang
yang WA aku, biar dia dululah yang cakapin aku gitu. Enggak. Jadi pasangan yang baik itu kurasa, kupikir adalah, dan itu juga yang dikatakan ayahku dulu. Ayahku, aku ingat what my father said at the time. My father say like this. Ketika aku tidak mengajak ibumu ini berbicara dulu, mungkin pernikahan kami sudah hancur katanya. Jadi kuncinya adalah talking itu, berbicara, jadi berdiskusi lah. Ketika bertengkar mungkin kamu butuh waktu sendirian, ya udah tenangkan aja dulu. Tapi setelah itu beranilah mengajaknya bicara. Pasangan yang hebat itu, pasangan yang menakjubkan itu adalah pasangan yang masih mengajakmu berbicara setelah pertengkaran hebat terjadi. You must remember that, Yona Damanik. Dan kau harus menemukan orang yang seperti itu di masa depan. Thank you Damanik Yona, I like your question. Pertanyaan berikutnya. Aku agak flu guys, maaf ya. Rajona Sinaga. Bayangkan sekarang Nick ada di hadapanmu. Oh, pertanyaannya agak-agak mengerikan. Aku bayangkan dulu ya. Dengan wajahnya, aku ingat dulu. Katakan sesuatu untuknya yang tulus dari hatimu. Oh, nanti aku jadi melo. Oke. Pasti Nick menonton ini, aku percaya itu. Dia masih memantauku dari kejauhan, dari Pulau Obi, Sulawesi. Untuk Nick. Oke. Nickku tersayang. Oh enggak sih? Hai Nick, ini aku. Iya, atau gadis yang selalu panggil Mak Cinto. Nick, satu-satunya yang ingin ku katakan padamu adalah thank you. Mungkin kau merasa kayak apa yang kau tulis Nick pernah bilang sama aku kalau apa yang kau tulis di bukumu, aku tak sejahat apa yang kau tulis, katanya. Benar. Apa yang ku tulis di sini adalah dari sudut pandangku, apa yang kurasakan. Tapi jika seandainya ada penulis yang datang ke hadapan Nick dan menanyakan tentangku, mungkin dia akan menceritakan kisah yang berbeda. Maksudku, dari sudut pandang dia mungkin aku juga bersalah. Bukan mungkin, pasti aku ada bersalah gitu. Nick bukan satu-satunya penjahat di dalam buku ini, tapi aku juga mungkin penjahat. Karena dengan diamnya aku selama kami bersama, itu juga membuat dia pusing memikirkan bagaimana harus menghadapiku begitu. Jadi untuk Nick, aku bahagia, sangat senang bisa mengenalmu. Terima kasih sudah menjadi inspirasiku beberapa tahun ini, dari kita bertemu sampai sekalipun kita sudah berhasil. Thank you so much. Aku tidak pernah membencimu, bahkan sekarang kita masih berkomunikasi dengan baik. Kau selalu menanyakan kabarku, aku juga begitu. Sangat menakjubkan ketika kita masih bisa menjadi teman. Jadi aku harap kau selalu sehat di Pulau Obi. Mari bertemu lain waktu untuk sekedar minum kopi atau mengobrol, dan semoga kau cepat menikah. Aku, Molly Moore, akan menjadi orang yang paling bahagia jika kau menikah. Seriously, I mean, thank you Nick, thank you. itu dia. Oh, thank you udah menanyakan ini, Rajona. Jadi aku punya kesempatan untuk bicara dengan Nick. Oke, berikutnya. Rodi Arni, adikku. Adikku ternyata waktu dia datang ke Tiga Runggu, ke rumahku, dia ambil bukunya satu, dan ini novel pertama yang dia baca sampai habis. Thank you untuk adikku Rodi Arni Sidabutar. Hai Kak Molly, aku turut sedih dengan kisahmu bersama Nick. Oh ya Kak, ingin kutanyakan, namun takut dirimu tersinggung. Tapi apakah dirimu masih mengharapkan Nick? Tolong jawab dari hatimu yang paling dalam. Untuk mengharapkan Nick, kalian tahu, kalian saudaraku. Dan ibu mungkin masih beranggapan kalau, Molly, santai-santai mah dong halemu etong nasi nikir no nih. Mama memang selalu bilang begitu, tapi untuk mengharapkan dia kembali aku harus berpikir lagi, Nang. Maksudku, biarlah waktu yang menjawab. Buktinya aku tidak memikirkan dia lagi begitu. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada aku. Tetapi entahlah, Tuhan aja yang tahu. I don't know. Pertanyaan berikutnya guys, datang dari Suara Indonesia.
Suara Indonesia yang beli ini waktu itu siapa? Nama akunnya kok begini. Apa perasaan kakak setelah menuangkan masa lalu dalam sebuah novel? Dan apa kabar karir penulis? Perasaanku setelah menuangkan masa lalu dalam sebuah novel, lega. Lega. Tapi percayalah guys, ketika aku menuliskan ini pas musim-musim corona kemarin, when I wrote this, I cried all the time. Aku banyak menangis ketika menulis ini. Aku ingat waktu mengetik beberapa bagian aku merasa kayak hancur gitu. Aku ingat kembali masa-masa lampau, mengorek-ngorek rasa luka aku sendiri gitu. Itu menyakitkan. Tapi entah kenapa setelah sekarang aku merasa lega gitu. Aku kayak merasa nggak ada beban sama sekali. Jadi itu bagus ternyata. Aku tidak memendamnya lagi seorang diri, tapi aku menulisnya di dalam karyaku. Ya, begitu dia. Aku gembira. Dan apa kabar karir penulis? Aku harap semakin baik. Itu aja. Oke, pertanyaan terakhir untuk sesi kedua Q&A Diari Cinta. Di buku Diari Cinta aku membaca ada wanita yang sudah memakimu dengan sebutan dok. Maksudnya, oh Tuhan, kenapa sih pembacanya sampai segitunya amat? Ini Edward Bobby. Sampai kata maaf anjing pun diingatnya. Ada wanita yang sudah memakimu dengan sebutan anjing. Bagaimana dia sekarang? Apakah sudah menikah atau sudah jadi anjing? Hei, nggak boleh begitu. Kok kamu yang geram, aku yang kena maki. Piye toh? Apakah dia sudah menikah? Ya, aku dengar dari Nick kalau dia sudah menikah dan kuharap pernikahannya bahagia. Mungkin waktu itu kisah kami ya memang harus begitu. Sekarang aku memakluminya. Dulu aku menangis pas dia bilang begitu. Aku nggak ada salah apa-apa, aku nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia memaki aku begitu. Aku juga nggak terima. But now that was okay. Mungkin kalau aku di posisi dia juga mungkin akan begitu juga gitu. Apakah dia sudah memiliki Nick seutuhnya? No. Buktinya Nick tidak menikah dan juga, tapi si perempuan itu dia menikah dan hidup bahagia katanya. Semogalah dia selalu bahagia. Oke guys, itu dulu untuk sesi kedua. Jangan lupa subscribe dan juga komen. Terima kasih untuk semua dukungan kalian. Salam.